misalnya kalau mau cari alternatif ya, misalnya mau Japandi, itu ada gaya lain kayak Japandi, cuma dia lebih dark mungkin ya. Itu ada wabi sabi, lebih mungkin bisa keras. dibantu ya. Iya, dia misalnya pakai bahan kayu, kayunya tuh udah kayu yang gede gitu loh, yang polos nggak diapa-apain. Saya lagi ngikutin itu modern mid century. Modern mid century itu pakai warna. Dia main warna, dia polos. Tanaman untuk di industrial cocok banget, ada hijau-hijau. Iya jadi sih. Kesannya nggak kayak gudang gitu. Kan kalau unfinished Iya. besi, bata, gudang. Ini gak jadi ya. Halo Sobat Tarunar, selamat datang kembali di podcast Taruna Jaya Bercerita. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang pasti bikin banyak dari kalian itu penasaran. Apa kira-kira? Yaitu tren desain interior 2025. Yeay. Tepuk tangan semua ya. Nah, setiap tahun pastinya akan selalu ada warna, style, dan juga material baru yang jadi favorit masyarakat luas nih di luar sana ya. Nah, apa aja sih tren yang diprediksi akan booming nih di tahun ini, di tahun 2025? Yuk, maka dari itu kita kupas tuntas bareng Mas Bayu. Yuk. Yeay. Oke Mas Bay, kemarin kita udah bahas soal interior juga ya, terutama di bagian finishing. Ya, lebih ke teknis. Betul. Ya, kalau sekarang tren mungkin lebih ke apa? Apa ya? Teori kali ya. Teori untuk perspektif juga. Perspektif, benar. Iya, oke. Nih, di tahun 2025 katanya warna netral itu masih jadi primadona Mas Bay. Tapi dengan sentuhan baru. Iya benar. Kayak warna-warna earth tones, kayak beige. Sorry ya guys kalau misalnya aku salah ngomong kata-katanya. Mohon dikoreksi. Aman, krem. Beige, terus terakota, coklat muda. Itu tuh katanya makin populer. Karena memberi kesan yang hangat dan juga natural. Setuju gak sih? Kayak iya sih, itu kayak mungkin warna yang sangat cocok. Hangat, homey. Iya homey. Dan cocok banget buat di mix dengan warna-warna lain yang mungkin misal kayak aku tipikal orang yang suka ngejreng juga. Jadi kayak aku pengen ada yang tetap homey kayak warna beige gitu, tapi misalnya tetap ada aksen yang nyala gitu. Betul, kayak misalnya furniture-nya sofanya gitu. Ungu gitu. Ungu jauh sih. Tapi cakep loh. Bisa kalau ungunya lebih gelap. Kalau ungu terang dark purple gitu kan. Sulit. Itu aneh. I have taste too guys. Jadi kayak dark purple oke lah ya kan. Nah, selain itu ada juga warna hijau tapi ini kan terakota ya, ini yang sage. Sage. I don't know how to say it. Sage ya. Iya, sage sama biru tapi biru yang navy blue. Navy bisa. Katanya itu bisa banget dipakai buat aksen karena bisa bikin ruangan itu tetap segar. Kalau main earth tone ya, earth tone itu gampang untuk dibikin aksen sesuatu. Misalnya wallpaper dekoratif yang dia motif. Iya. Jadi motif-motifnya agak misalnya kita masuk suatu ruangan, terus semua rata earth tone, monokrom. Terus di situ ada aksen, misalnya kayak marmer atau wallpaper yang fokus di satu tempat, misalnya di belakang TV atau di kayak wall panel gitu. Ya. Iya. Di wall panel itu cocok karena dia nggak ngeganggu. Biasanya kan maaf guys. Jadi serak. Jadi dia untuk curtain tuh aman untuk main ngejreng gitu loh. Jadi kita bisa lebih berani. Ya kayak tadi aku bilang kan satu contohnya. Kita bisa main warna yang lebih berani, tapi tetap masuk, nggak sakit di mata. Gitu. I see, tetap enak dilihat gitu ya. Enak dilihat, bener. Oke. Jadi mungkin kayak tips buat
Sobat Taruna di luar sana nih mungkin kalau misalnya lagi mikirin cat tembok atau aksen sofa, warna-warna yang tadi kita sebutin itu, yang aku sebutin itu bisa jadi pilihan ya Mas Bay. Iya benar-benar. Kalau misalnya mau rumah tetap kesannya homey tapi tetap mau ada, karena kamu nyentrik gitu ya, tetap ada yang warna gitu, gimana ya jelasinnya? Cuma itu kalau apa earth tone mau nyentrik, biasanya nyentrik-nyentriknya kalau nggak di interior bisa di sofa. Iya, di aksen-aksen. Di meja tiba-tiba ada warna merah ngejreng, nggak ngejreng juga terakota tadi ya. Iya. Main warnanya lebih di aksen furniture gitu sih. Oke, nice nih, menarik ya. Nah sekarang kita masuk ke material nih Mas Bay. Tren tahun ini katanya banyak menekankan pada sustainability, anjay, alias berkelanjutan. Iya guys, kita harus go green. Iya, banyak sudah yang pakai. Bumi kita ini kita harus tetap memperhatikan ya. Nah contohnya tuh kayak pakai material yang ramah lingkungan, misalnya dari rotan gitu kan. Kayak dari plastik daur ulang ya, atau cat texture gitu ya Mas Bay. Benar. Kalau daur ulang ya, kita ngomong daur ulang. Di Blok M itu ada Arah Coffee, tau gak? Pernah liatnya? Aduh belum lagi, nih menarik tapi nih. Dia itu full, dia dari meja, dari pot, dari fasadnya itu ada ngebentuk logo Arah Kopi. Dia full pakai plastik daur ulang. Wow. Itu menarik tuh. Really? Iya, jadi plastik daur ulang tuh bentuknya. Mungkin bisa dimasukin ya sama editor. Ya, boleh. Ya, biar kita Arah bisa Kopi Blok M tuh. kebayang nih. Oke. Jadi dia tuh bentuknya plastik biasanya kan warna-warni, biru ngejreng atau oranye, merah. Itu jadi bentuk-bentuknya dicampur, misalnya ada aksen putihnya gitu. Lebih kayak mungkin ya kayak Oke, kebayang ya. Apa sih namanya? Yang lupa lagi. Hitam putih. Itu. Iya bukan? Itu. Hitam putih apa ya? Biru merah bisa juga ada kecil gitu, apa ya namanya? Kecil-kecil ya. Poli bukan sih? Waduh lupa lagi. Pokoknya itu, jadi dia bentuknya udah warnanya ngejreng cuman nggak polos. Ngerti, kayak bekas sisa plastik yang didaur ulang bukan sih? Iya, bekas plastik didaur ulang. Dipres. Iya itu poli apa I don't know. Ya pokoknya itulah, tolong di. Itu lagi ngetren juga, banyak coffee shop yang udah pakai. Ada juga di daerah Kemang kayaknya deh. Dia full juga, dia Wah berarti warga-warga Jaksel nih. Iya kan? Jaksel, banyak pakai coffee shop yang udah pakai daur ulang ini, khususnya plastik daur ulang. Karena dia tuh ngepop banget, jadi iya sih, warnanya tuh lebih ngejreng gitu loh. Main warnanya lebih enak, dan plastik ya warnanya plastik gimana sih warnanya? Iya ngerti. Dan tentunya pasti juga ini kayak ngasih kesan dan pesan juga untuk mungkin ya kayak konsumen di sana yang datang tuh kayak coffee shop ini gitu kan memperdulikan akan lingkungan gitu kan. Tetap stay up to date juga ke tren yang ada saat ini gitu kan. Sama satu lagi Mas Bay, katanya sentuhan tekstur alami itu juga bisa jadi highlight ya. Iya benar. Misal kayak lantai dari batu alam atau aksen dinding yang itu kan banyak tuh di Jaksel tuh. Aksen dinding yang unfinished. Unfinished. Tapi tetap rapi. Iya. Memang kalau di interior ya butuh tekstur, butuh permainan warna, itu butuh banget. Jadi misalnya di satu ruangan polos aja itu bosan juga. Pasti meskipun boring. Warna yang macem-macem gitu, nggak lebih dari 3 warna mungkin ya. Cuma kalau nggak ada tekstur ya bosan. Kalau gampang di interior, kalau kayu ya kisi-kisi seperti ini nambah tekstur. Pertama, ya sama misalnya ada cat tekstur juga bisa. Tuh yang kayak tek-tek gitu. Iya. Itu misalnya udah tekstur, cuman dimainin lagi sama lighting. Ih, cakep. Jadi dia memperlihatkan teksturnya dia gitu. Cakep. Iya kayak emang tren-tren sekarang tuh unik-unik ya. Bagus gitu loh, memanjakan mata guys. Gak boring. Oke, kita masuk ke sekarang gaya interior Mas Bay.
Kayaknya aku lihat-lihat juga nih aku tuh sering banget ngebuka kayak Architectural Digest, pokoknya banyak banget akun-akun Instagram yang ngepost soal interior, dan aku lihat itu interior yang sedang naik gaun itu gaya interior itu kayak Japandi, modern organic, sama industrial soft gitu. Mungkin kita bahas satu-satu kali ya. Sebenarnya kalau menurut saya atau itu memang populer. Oke. Karena itu pilihan aman untuk terlihat estetik dan homey. Pilihan-pilihan itu ya. Misalnya kalau mau cari alternatif ya, misalnya mau Japandi, itu ada gaya lain kayak Japandi, cuma dia lebih dark mungkin ya. Itu ada wabi sabi, lebih mungkin bisa keras. dibantu ya. Iya, dia misalnya pakai bahan kayu, kayunya tuh udah kayu yang gede gitu loh, yang polos nggak diapa-apain. Beneran real di Bali gitu banyak ya? tuh model-model kayak gitu. Oh wow. Itu ada wabi sabi, dia dari Jepang juga. Kalau Japandi kan dia perpaduan antara wood gitu ya, wood, kayu. Dia Jepang sama aku lupa lagi. Aku bantu kali ya guys ya. Skandinavian. Japandi sama Skandinavian. Itu dia gabungan. Iya benar, Skandinavia. Jadi dia mengutamakan kenyamanan, fungsionalitas, dan keindahan alami. Maka tadi kamu bilang kayak ada rust kayu yang beneran. Itu ada di wabi sabi sebenarnya. Kalau Japandi lebih ada aksen detail Jepangnya gitu, tapi tetap fungsionalnya terjaga gitu. Iya, oke menarik. Terus tadi kalau modern organic modern organik sebenarnya kalau aku ya milih ya antara modern organik atau modern yang lainnya, lebih pilih modern yang digabungin dengan klasik. Oke, kenapa tuh? Wih, cakep anjay. Lagi mungkin bisa dibantu juga ya. Mungkin banyak yang kontraktor interior di luar sana yang pakai gabungan antara modern dan klasik. Misalnya lebih luxurinya dapat, modernnya dapat. Kasih contoh satu deh. Dia misalnya di dapur. Dapur tuh kalau klasik kan pakainya profil lengkung gitu. Kalau di modern tuh polos banget. Biasanya pakai monokrom, membosankan. Kenapa juga orang-orang pakai modern minimalis nggak bosan apa ngeliat? Kayak nggak ada aksen tekstur yang nyentrek gitu. Aku bahasa nyentrek ya. Klasik datang, jadi cakep. Misalnya, ngerti. Kalau ada klien-klien ya, kalau mau modern minimalis kayak cakep deh, coba cek klasik modern. Itu salah satu saran dari Mas ya buat Sobat Tarunar tuh. Penting untuk dikulik. Itu untuk yang polos, yang monokrom. Monokrom nih dalam artian bukan hitam putih ya. Monokrom kan mono satu warna. Jadi bisa jadi earth tone itu bisa jadi monokrom juga. Asal pakai coklat aja. Betul ngerti. Kalau mau main warna, ada namanya dual chrome. Yang ketawa. Kalau saya lagi ngikutin itu modern mid century. Modern mid century itu pakai warna. Dia main warna, dia polos. Dia kalau terkenalnya itu waktu Call Furniture-nya Bauhaus, pernah denger gak? Enggak lagi. Sebentar ya, biar Sunadia dapat. Iya ini lagi tren. Gini coffee shop zaman sekarang tuh kan waktunya kayak gitu tuh. Ya coffee shop Jaksel nih. Ini kayak Jaksel. Mirip di ini guys. Ombe Cafe Senopati. Iya benar. Bukan Senopati, yang depan SCBD itu loh. Ya itu kayak gini-gini nih. Dia kayu bat. Dia lebih ke open space, kayak bener-bener yang apa sih namanya, kayak glass langsung
Ini apa sih? Dia mainnya kaca. Ya kaca. Kaca gede-gede, I can't find terus the word. Iya, motif kayak gini-gini kayu ya. dan Kaca batu. kayaknya ornamen sangat penting di ini ya. Tuh kayak Kaca. apa see through lightnya kayak masuk ke dalam Iya, ruangan. dia lebih, kalau untuk arsitekturnya ya dia lebih banyak cahaya alaminya. Karena banyak bagian-bagian terbukanya juga gitu. Cakep sih. Nah tadi kan udah sharing nih sekalian bukti nyata hasil dari modern organik gitu. Bahkan sampai kita ngomongin ke modern mid-century. Yep. Sekarang kita masuk ke yang terakhir nih Mas Bay. Katanya sekarang lagi rame juga industrial. Iya. Ya. Industrial tuh lebih ke unfinished. Apapun misalnya dari semen aciannya masih belum dicat. Iya. Ini banyak Ya. coffee shop. Cuman dia nggak polos kayak gini. Bahkan masih Masih kasar ya. Kasar juga ada. Cuma bagusnya meskipun di finish ya, finishnya clear gitu. Biar dia jauh lebih lama juga tahannya. Oh ada nih coffee shop di mana ya? Aku lupa lagi. Aku tahu tapi iya. Ya, dia kan kalau polos gitu ya mungkin ada rembes, ada retak, mungkin retak rambut. Kita masih pakai finish clear gitu, jadi lebih bagus. Iya ya. Tapi looksnya tetap unfinished. Kenapa sih kamu kayak ada opini sendiri gak sih kenapa? Kenapa kayak gitu? Terus ada bata expose, Iya kan. besi-besi. Kalau misalnya ceilingnya ceiling yang open gitu, pipa-pipa kabelnya masih kelihatan. Mungkin interesting kali ya buat orang-orang kayak gak pernah ngeliat yang bener-bener jadi. Ngerti gak sih maksud aku? Jadi Yang kayak masih unfinished nih, wih. Cuma kalau mau dibuat lebih menarik, sebenarnya kan sulit untuk buat dia menjadi detail-detail interior yang menarik gitu. Kalau nggak dari bentuk bangunannya sendiri. Kalau di interior mungkin bisa ambil furniture yang yang agak pop. Untuk industrial sendiri, misalnya. Biar gak bikin boring ya? Misalnya kita industrial untuk bangunannya, cuman untuk interior kita alihkan jangan industrial lagi. Iya sih. Kita alihkan untuk yang agak pop. Popnya jangan terlalu pop banget karena agak sulit juga. Jadi aksen aja gitu. Gak sih? Tanaman untuk di industrial cocok banget, ada hijau-hijau. Iya jadi sih. Kesannya nggak kayak gudang gitu. Kan kalau unfinished Iya. besi, bata, gudang. Ini gak jadi ya. Itu dia Sobat Taruners, beberapa highlight trend desain interior di tahun 2025. Mulai dari warna earth tones, material yang alami, dan gaya Japandi, modern mid-century. Pokoknya kalau misalnya kalian nih lagi mau renovasi rumah atau bahkan baru bangun rumah dan mau dekor rumah kalian, coba deh pilih elemen-elemen yang dari tren ini, siapa tahu hasilnya itu bisa jadi fresh dan tetap timeless. Ya nggak Mas Bay? Iya benar. Oke, terima kasih Mas Bay udah menjadi narasumber hari ini sharing-sharing soal tren desain interior di tahun 2025. Dan juga terima kasih untuk Sobat Taruners yang udah dengerin podcast Tarunajaya Bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap stay tune ya. Jangan lupa untuk follow social media kita. Bye-bye.